Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hena Firdaus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi praktek baca kitab Fathul Qarib ya, sekaligus mengi'rabinya. Dan sekarang kita sudah sampai di bagian yang kedua tentang pasal riba ya, sebagaimana judul. Jadi langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ai muddata adami tafarruqihima urfan. Maksudnya yaitu sepanjang penjual dan pembeli itu tidak berpisah secara kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat tersebut. Ai yang qati'u khiyarul majlisi. Jadi yang dimaksud di sini itu khiyar majlis itu bisa terputus imma bitafarruqil mutabayyi'aini bi badanihima an majlisil aqdi. Yang pertama ada kalanya penjual dan pembeli itu badannya berpisah, fisik mereka itu berpisah dari tempat melaksanakan akad. Au bi ayyahtara al mutabayyi'ani luzumal aqdi. Atau yang kedua, penjual dan pembeli itu memilih untuk tetap melanjutkan akad. Nah, di sini masih belum selesai. Yang dimaksud melanjutkan akad ini bagaimana? Itu akan kita ya bukan jelaskan sih, tapi akan kita terjemahkan teksnya insya Allah di bagian yang ketiga. Jadi tetap stay tune di channel ini ya. Nah, untuk yang akan kita bahas teksnya cukup sampai di situ saja. Jadi sekarang kita masuk ke analisisnya. Ai muddata adami tafarruqihima. Yang pertama, ai di sini adalah huruf tafsir. Kemudian muddata adami tafarruqihima ini menjadi tafsiran dari malam yatafarraqa yang di video sebelumnya. Yang di video sebelumnya kan malam yatafarraqa, di situ masdariyah dzarfiyah. Otomatis malam yatafarraqa di situ menunjukkan dzaraf. Nah, dan dzaraf itu dibaca nasab. Sehingga di sini bacanya muddata ya, dibaca nasab. Muddata adami tafarruqihima, dan di sini itu berupa dzaraf zaman, menunjukkan waktu, ya kan? Waktu penjual dan pembeli itu melaksanakan waktu penjual dan pembeli itu tidak berpisah dari tempat akad ya. Dan di sini dzaraf zaman dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah pada kalimat pertama yakni muddata ya. Sebab di sini dzaraf zamannya itu berupa takrib idhofi, muddata sebagai mudhofnya, adami mudhof ilaih pertama, tafarruqi mudhof ilaih yang kedua, hima mudhof ilaih yang kedua. Nah, gitu. Jadi kalau kita jelentrehkan satu-satu secara singkat untuk menyesuaikan durasi video, muddata itu isim mufrad ya, tanda nasabnya jelas menggunakan fathah. Kemudian adami itu dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih, tanda jarnya kasrah sebab adami itu isim mufrad. Kemudian tafarruqi. Nah, ini masdar ya, masdar dari tafarraqa ya, tafarraqu tafarruqan, mengikuti wazan tafa'ala ya, tafa'alu tafa'ulan. Nah, kebanyakan dari pemula yang baru menganalisis teks bahasa Arab itu biasanya bacanya itu agak bingung. Jadi tolong ya, biasakan ya, maksudnya itu jangan terlalu jangan terlalu terjebak pada ini itu pasti bacanya begini, itu enggak. Kalau tafarruqi di sini bacanya itu ya ada tasdidnya pada ra ya. Jadi jangan dibaca tafriq atau farraqa ya, jangan dibaca tafriq, jangan dibaca ya, pokoknya dibaca tafarruqi gitu ya. Gitu aja. Enggak usah panjang-panjang. Jadi ini adalah masdar dari tafarraqa ya, tafarraqu, dibaca jar, tanda jarnya adalah kasrah. Karena meskipun secara segot itu masdar, tapi ia tetap menunjukkan makna satu, sehingga ini disebut isim mufrad. Kemudian hima di sini menjadi mudhof ilaih yang ketiga, dibaca jar, tanda jarnya dikira-kirakan.
Sebab hima di sini adalah isim domir, ya. Kemudian urfan ini juga menjadi dhorof. Nah, kemarin kalau urfan yang di video-video sebelumnya kalian cari sendiri lah pokoknya. Di sini urfan juga saya jadikan sebagai dhorof zaman. Ya kan, dhorof zaman menunjukkan waktu atau tradisi. Tradisi kan tidak menunjukkan tempat. Ya kan? Gimana kalau menurut kalian? Urfan ai fi urfin nasi. Gitu. Kemudian ai yang qati'u. Lagi-lagi di sini ai-nya adalah huruf tafsir, kemudian yang qati'u. Di sini ya maksudnya yang menjadi tafsiran dari muddata adami tafarruqihima urfan di sini itu enggak hanya yang qati'u saja, tapi yang qati'u khiyaru majlisi bla 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 selanjutnya itulah pokoknya, ya. Tapi di sini kita jelaskan yang perlafatnya saja. Di sini yang qati'u itu adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa'. Tandanya adalah dhamma sebab yang qati'u tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian khiyarul majlisi menjadi fa'il dari yang qati'u dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah pada kalimat pertama yakni khiyaru. Sebab fa'ilnya di sini itu tersusun sebagai sebagai tarkib idhofi atau idhofah, ya. Khiyaru sebagai mudhofnya, al majlisi sebagai mudhof ilaihnya, ya. Khiyaru di situ tanda rafa'nya dhammah sebab khiyaru berupa isim mufrad, yang al majlisi dibaca jar, tanda jarnya berupa kasrah karena posisinya sebagai mudhof ilaih, dan al majlisi di sini berupa isim mufrad juga. Kemudian imma di sini adalah huruf tafsir, ya, huruf untuk memerinci. Silakan kalian bisa cek di Qawaidul Lughah Al-Arabiyah atau ini ya, imma lit tafsili, ya. Jadi ini adalah huruf tafsir atau untuk memperinci. Kemudian bitafarruqil mutabayyi'aini adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah lafaz tafarruqi al mutabayyi'aini, yang mana majrurnya di sini berupa takrib idhofi, ya. Tafarruqi sebagai mudhofnya, al mutabayyi'aini sebagai mudhof ilaihnya. Yang tafarruqi di situ dibaca jar sebab huruf jar, tanda jarnya kasrah karena tafarruqi berupa isim mufrad, ya, sama kayak tadi. Juga untuk secara sigotnya berupa masdar dari tafarraqa, ya tafarraqu tafarruqan. Kemudian al mutabayyi'aini menjadi mudhof ilaih, dibaca jar, tanda jarnya adalah ya. Sebab al mutabayyi'aini berupa isim tasniyah, yang mana kemarin sudah kita jelaskan, ya, yang di bagian 1 bahwa tanda di bagian 1. Oh, yang di bagian 1 kemarin kita menjelaskan tanda rafa'nya, ya. Nah, untuk tanda jarnya di sini itu menggunakan ya, isim tasniyah kita semua sudah tahu. Baitnya adalah wa tahrufu ya fi jami'ihal alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Jadi tanda jar serta tanda nasab dari isim tasniyah itu menggunakan ya. Ya, contohnya seperti ini. Dan al mutabayyi'aini di sini untuk singgotnya adalah isim fa'il, ya. Dari tabayya'a, ya tabayya'u, tabayyu'an. Fahuwa mutabayyi'un, ya. Kemudian fi badanihima, lagi-lagi jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah kalimat badanihima yang berupa takrib idhofi, ya. Badani sebagai mudhofnya, hima sebagai mudhof ilaihnya, ya. Yang badani tanda jarnya kasrah sebab huruf jar, tanda jarnya kasrah, ya. Sebab badani adalah isim mufrad, kemudian hima tanda jarnya dikira-kirakan sebab hima berupa isim dhamir, ya. Kemudian an majlisil aqdi, ini juga jar majrur lagi, huruf jarnya adalah an, yang majrurnya adalah majlisil aqdi yang berupa takrib idhofi, majlisi sebagai mudhofnya, al-aqdi sebagai mudhof ilaihnya. Dan untuk an ini kan kalau kita lihat di Alfiyah, baitnya kan bi an tajawuzan ala maqad faton. Setengah bait dari alal li istiqla wa ma'nafi wa an bi an tajawuzan ala maqad faton itu kan. Jadi untuk di sini tuh bacanya an majlisil aqdi, ya, bacanya seperti itu.
Kalau diartikan an di sini itu jauh ya, biasanya kan jauh. Misalkan kayak gini contohnya. Rumah saya dekat dengan masjid. Itu bahasa Arabnya baiti qoribun minal masjidi. Itu pakai min, dekat dari masjid. Nah, kalau misalkan rumah saya jauh dari masjid, baiti ba'idun an, ya, anil masjidi. Itu pakai an. Ya, itu menunjukkan makna jauh. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya au bi ayyahtara. Di sini adalah ataf nasab karena ada huruf ataf au. Kemudian yang bi ayyahtara di sini menjadi maktuf dari kalimat mana tadi? Bi tafarruqi ya, bi tafarruqi mutabayyani yang tadi itu. Jadi bi ayyahtara di sini menjadi maktuf dari kalimat bi tafarruqi. Ya. Di sini bi ayyahtara adalah jar majrur, huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah kalimat ayyahtara yang mana ini kan berupa amil nasab kan ya, yang an-nya itu amil nasab kemudian disambung dengan fi'il mudhari'. Nah, amil nasab kemudian setelahnya ada fi'il mudhari' itu bisa ditakwil menjadi masdar ya. Karena yang tadi yang bitafarruqi itu jar majrur yang mana majrurnya itu kan masdar dari tafarraqa ya tafarraqu ya kan. Nah, di sini ayyahtara itu juga bisa ditakwil menjadi masdar menjadi ikhtara yahtaru ikhtiar ya. Au ayyahtara takdirannya au bi ikhtiyari al mutabayi'ani. Ya, au gini. Au bi ayyahtara menjadi au bi ikhtiyaril mutabayi'aini. Gitu. Yang mutabayi'ani dijadikan sebagai mudhof ilaih ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita jelaskan apa adanya sesuai kitab ya, an di situ adalah amil nasab ya yang menasabkan fi'il mudhari'. Yang yahtara di sini adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah sebab diawali dengan amil nasab. Kemudian al mutabayi'ani menjadi fa'il dari yahtara dibaca rafa, tanda rafanya alif karena al mutabayi'ani adalah isim tasniyah ya. Dan penjelasannya ini sama kayak yang di bagian 1 yang kemarin itu. Jadi rafa dari isim tasniyah itu menggunakan alif, baiknya jelas ya. Bin alif fa'il musanna wa qila idza bi mudmarin mudhafan usila. Kemudian luzumal aqdi di sini menjadi maf'ul bih ya, maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada kalimat pertama yakni luzuma. Di sini maf'ul bihnya berupa takrib idhofi, luzuma sebagai mudhofnya, al-aqdi sebagai mudhof ilaihnya. Nah, gitu. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Insya Allah yang bagian selanjutnya akan kita jelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.